Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul model-model pembelajaran PKMI di kelas tinggi. Nah, kami akan jelaskan apa saja model-model pembelajarannya. Simak sampai habis. Baik, model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaman untuk memperjelas suatu pengertian, membelajarkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Adapun langkah-langkahnya, satu langkah-langkahnya yaitu rumusan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstration berakhir. Dua, persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstration yang dilakukan. Tiga, lakukan uji coba demonstration. Empat, aturan tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas dan yang didemonstrasikan. Lima, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. 6, kemukaan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. 7, demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. 9, ciptakan suasana yang menyejukkan. 8, ciptakan suasana yang menyejukkan. 9, yaitu yakinkah bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Nah, yang terakhir yaitu apabila demonstrasi dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberi tugas-tugas. Selanjutnya yaitu model pembelajaran direct instruction. Direct instruction atau model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada siswa. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu 1. Orientasi. Maksudnya, sebelum menyajikan dan menjelaskan materi, siswa memberikan kerangka. 1. Orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. 2. Presentasi. Pada fase ini, guru menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep maupun keterampilan. Yang ketiga, latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu peserta didik untuk melakukan latihan, di mana guru memberikan umpan balik terhadap respon dan memberikan penguatan terhadap respon siswa dan mengkoreksi tanggapan dari siswa yang salah. Yang keempat, latihan terbimbing. Guru memberikan bimbingan terhadap peserta didik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Yang kelima, latihan mandiri. Setelah peserta didik memahami materi, lalu guru memberikan latihan secara mandiri kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran group investigation. Pembelajaran ini menurut Trianto merupakan pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping itu, tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan, komunikasi, dan proses kelompok pada siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pemilihan topik. Dalam tipe ini, guru menyajikan sebuah masalah yang memancing perhatian siswa. Yang kedua, implementasi. Siswa melaksanakan prosedur yang telah dirancang dan melibatkan berbagai sumber di dalam dan di luar sekolah. Yang ketiga, analisis.
Siswa menganalisis informasi yang diperoleh dan merangkumnya untuk dipresentasikan. Yang keempat, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari topik yang telah dibahasnya dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan kritik. 5. Evaluasi. Guru menilai kontribusi masing-masing kelompok dan memberikan arahan terhadap topik yang dipresentasikan oleh kelompok. Selanjutnya yaitu model pembelajaran jigsaw. Dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang berbentuk tertulis. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa belajar dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda dan yang harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Untuk langkah-langkahnya pada model pembelajaran jigsaw yaitu 1. Membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok terkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memberikan teks individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Selanjutnya yaitu model Inquiry Based Learning. Pembelajaran Inquiry Based Learning. Model pembelajaran Inquiry Based Learning merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran Inquiry Based Learning. 1. Stimulation. Guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu cara untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection. Siswa mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing. Data yang diperoleh dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification, yaitu hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Yang keenam, generalization, yaitu tahap akhir. Siswa menyimpulkan analisisnya dan dipresentasikan di depan kelas. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.